Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk di subtema 4. Wow, berarti sudah mau selesai loh tema 5 ini. Sebelum belajar, jangan lupa teman-teman baca doa terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk di subtema 4. Yeay! Jangan lupa semangatnya tetap membara seperti di subtema 1 ya. Di subtema 4 ini kita akan bahas langsung satu subtema. Jadi dari mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 akan kita ringkas materinya di satu video pembelajaran ini. Apa saja sih tujuan pembelajaran di subtema 4 ini? Lagi-lagi sebelum masuk ke pembelajaran jangan lupa kita lihat dulu tujuan pembelajarannya supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengerti materi kita kali ini tentang apa saja sih. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Poin yang pertama, teman-teman dapat mengetahui apa itu cuaca, musim, dan iklim karena ketiganya berbeda ya. Poin yang kedua, teman-teman dapat mengetahui konsep pengurangan pecahan dan dapat menyelesaikan soal tentang pengurangan pecahan. Kalau di subtema 1 kita belajar menentukan pecahan, subtema 2 belajar membandingkan pecahan, subtema 3 belajar penjumlahan pecahan, maka di subtema 4 ini kita mempelajari pengurangan pecahan. Poin yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui mengenai kerjasama. Apa itu kerjasama, apa manfaatnya, apa contoh-contohnya. Poin yang keempat, teman-teman dapat membuat kreasi katak. Nah, nanti kreasi katak ini kita buat menggunakan kertas origami. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa membantu teman-teman ya. Semangat selalu! Teman-teman masih ingat kan apa itu cuaca? Ya, di subtema 1 kita sudah bahas apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam keadaan tertentu atau dalam waktu yang singkat. Bila cuaca berlangsung lama dan berulang-ulang, maka kita sedang mengalami musim, seperti saat ini. Terus hujan, maka kita berada dalam musim hujan. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Kalau cuaca dalam waktu singkat, maka musim dalam waktu yang lama. Berbeda lagi dengan iklim. Cuaca, musim, dan iklim itu berbeda ya teman-teman. Jika cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat, maka musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Apa itu iklim? Adakah teman-teman yang tahu? Nah, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang-ulang di suatu tempat dalam waktu yang lama. Seperti sekarang kita masuknya musim hujan. Nanti ketika musim hujan sudah selesai, kita masuk musim kemarau. Jika musim kemarau sudah selesai, masuk lagi musim hujan. Terus berulang-ulang selama bertahun-tahun. Itu yang dinamakan iklim. Di dunia ada yang namanya iklim tropis dan iklim subtropis. Iklim tropis yaitu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga bulan September. Terus bergantian sepanjang tahun, itu yang dinamakan iklim tropis. Iklim tropis ini bisa berlangsung di negara-negara Asia bagian Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain-lain. Selain iklim tropis, di dunia juga mengenal iklim subtropis. Kalau iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin.
Semuanya terjadi secara bergantian. Negara-negara yang memiliki iklim subtropis seperti Australia dan Jepang memiliki 4 musim yang berlangsung selama 1 tahun, tapi secara bergantian loh teman-teman. Setiap musim dan iklim mempunyai keuntungan atau kelebihannya masing-masing. Karena sekarang kita berada di Indonesia dan memiliki iklim tropis, maka kita akan membahas bencana dan manfaat dari iklim tropis. Pada iklim tropis ada dampak negatif dan positifnya atau ada bencana dan manfaatnya. Dampak negatifnya yaitu jika hujan berlangsung secara terus-menerus, maka akan menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, serta gelombang laut yang tinggi. Begitupun jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, maka akan mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara. Peralihan musim yang disebut pancaroba juga mengakibatkan angin kencang, petir, dan mewabahnya penyakit demam berdarah loh teman-teman. Selain memiliki dampak negatif, iklim tropis juga memiliki dampak positif atau iklim tropis juga memiliki manfaat seperti mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi walaupun di musim hujan, matahari tetap bersinar loh teman-teman. Kemudian, perbedaan suhu antar musim yang tidak terlalu ekstrim. Jadi di musim dingin tidak terlalu dingin dan di musim panas juga tidak terlalu panas. Dan yang terakhir adalah tanah di iklim tropis itu lebih subur dibandingkan dari tanah yang memiliki iklim subtropis. Nah, sekarang Miss punya 2 pertanyaan loh. Pertanyaan yang pertama, kapan musim hujan dan musim kemarau terjadi? Yang kedua, disebut apakah negara-negara yang memiliki 4 musim? Adakah di antara teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan ini? Kalau ada, coba dijawab. Nanti kita saksikan jawabannya. Sekarang kita cocokkan jawaban yang pertama. Kapan musim hujan dan musim kemarau terjadi? Sesuai penjelasan tadi, maka musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Dan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan September. Adakah jawaban teman-teman yang sama? Ya, terima kasih teman-teman. Sekarang kita cek jawaban yang kedua. Disebut apakah negara-negara yang mengalami 4 musim? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang kedua jawabannya adalah iklim subtropis. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Siapa di antara teman-teman yang jawabannya benar semua? Teman-teman hebat. Kita lanjut ya. Tahukah teman-teman mengapa di Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu memiliki musim hujan dan musim kemarau? Karena wilayah Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Garis ini membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kedua bagian ini disebut bagian utara dan bagian selatan. Maka satu bumi dibagi menjadi 2 bagian oleh garis khatulistiwa. Jika dua bumi merupakan bagian utara, maka berapa besarkah bumi bagian selatannya? Adakah yang bisa jawab teman-teman? Jawabannya, seluruh bagian bumi merupakan satu kesatuan yang bernilai 1. Bila dinyatakan dalam pecahan, bumi merupakan 2/2 bagian yang berbentuk bola. Untuk mengetahui besar bagian selatan bumi, maka kita melakukan operasi pengurangan. Kita mengurangkan seluruh bagian bumi dengan bagian utara. Nah, begini teman-teman penjelasannya. Tadi, satu bumi dibagi 2 oleh garis khatulistiwa, yang bagian utara dan bagian selatan. Berarti 2/2 bagian bumi dikurang 1/2 bagian bumi bagian utara yang diarsir ya. Berarti yang tidak diarsir nilainya berapa ya? 2/2 dikurang 1/2.
Hasil pengurangan dari 2/2 dikurang 1/2, maka akan menghasilkan 1/2. Arsirannya kita balik ya, biar mudah teman-teman. Berarti menghasilkan 1/2 bumi bagian selatan. Kita perhatikan contoh pengurangan pecahan berikutnya ya teman-teman. Pada contoh berikut, ada 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian keseluruhan. Maka bisa kita tulis 3/4 lingkaran berwarna. Dikurang 1 lingkaran berwarna diambil. Nah, yang diambil itu yang warna kuning. Berarti 3/4 dikurang 1/4. Adakah yang bisa menjawab? Ya, jawabannya benar, 2/4. Karena 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Kenapa? Karena penyebutnya sama, maka tidak perlu diubah. Yang kita kerjakan hanya bagian yang atasnya atau bagian pembilangnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2, berarti sisanya 2/4. Atau jika teman-teman melihat gambar, dari 3 gambar yang diarsir, ada 1 bagian yang diambil, menyisakan 2 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Hasilnya pun sama, 2/4 lingkaran berwarna. Tahukah teman-teman, jika angka pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama, maka dapat ditulis dengan angka 1. Contohnya, 6/4 dikurang 2/4 sama dengan 4/4. Karena penyebutnya sama-sama 4, maka tinggal dipindahkan. Kita kerjakan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Pembilangnya 4, penyebutnya 4. Maka bisa kita tulis dengan 1. Jika pembilang dan penyebut memiliki angka yang sama, maka bisa dinyatakan dengan 1. Ingat ya teman-teman. Anda yang masih ingat mengenai kerjasama? Sepertinya di kelas 2 sudah pernah dibahas loh teman-teman. Kerjasama adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Dikerjakan secara bersama-sama bukan berarti kita bisa melakukan semuanya bersamaan, tapi misal membagi tugas atau bertukar pikiran. Contoh kerjasama seperti diskusi, kerja kelompok, membersihkan kelas, dan membantu korban bencana alam. Itu bisa kita lakukan bersama-sama di bagiannya masing-masing. Manfaat kerjasama antara lain yaitu meringankan pekerjaan dan meringankan beban orang lain. Bisa juga mempercepat pekerjaan agar lebih cepat selesai. Siapakah di antara teman-teman yang sering melakukan kerjasama, baik di sekolah atau di rumah? Kerjasama bisa dilakukan di mana saja loh teman-teman. Seperti di rumah, teman-teman bisa bekerja sama dengan ayah, bunda, kakak atau adik untuk merapikan bagian rumah di tugasnya masing-masing. Misal bunda memasak, kakak menyapu, adik membersihkan kamar, dan ayah merapikan bagian depan. Itu juga termasuk kerjasama loh. Atau kerjasama di lingkungan sekolah seperti merapikan kelas. Ada yang merapikan meja dan kursi, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang merapikan loker-loker. Itu termasuk kerjasama di lingkungan sekolah. Atau kerjasama di lingkungan masyarakat seperti membantu teman kita yang mengalami kesusahan atau membantu para korban bencana alam. Siapa di sini yang kangen membuat kreasi? Di subtema 4 ini kita akan membuat kreasi katak. Kalau di buku paket menggunakan bahan kain flanel, dakron, maka kita akan merubahnya menggunakan kertas origami. Kenapa Miss nggak pakai kain flanel atau dakron sekalian? Lebih mudah menggunakan kertas origami teman-teman. Karena kan kita sedang belajar dari rumah, maka kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja ya teman-teman. Maka kain flanel dan dakronnya atau kapasnya kita ganti menggunakan kertas origami.
Berarti bahan-bahan yang digunakan adalah kertas origami, gunting, dan polanya. Nanti kita buat ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan pola katak, kemudian tempelkan pada kertas origaminya. Polanya digambar dulu, baru digunting, kemudian tempelkan di kertas origami yang mau teman-teman buat. Selain buat pola badan, teman-teman juga buat pola mata. Ada bagian putihnya dan ada bagian hitamnya. Kemudian tidak lupa teman-teman membuat pola bagian mulut. Setelah pola dibuat, tempelkan pada kertas origami dan gunting sesuai polanya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa menempelkannya pada badan katak yang dilanjut dengan menempelkan pola mata dan pola mulut. Kita sampai di slide tugas. Tugas kali ini adalah mengerjakan evaluasi 4 halaman 159 sampai 156. Bagian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Sekian, terima kasih ya teman-teman untuk video kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Miss langsung ya. Semangat selalu teman-teman. Semoga Allah selalu mempermudah teman-teman dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan jangan lupa semangat untuk ulangan hariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.